Baru nolo garing. Nala itu berlaku baik dalam bahasa Arab. Jadi nek kowe diajari untuk tata krama syariat, yaitu karena untuk menghindari energi negatif. Baru Petro Fatrub itu adalah mencahayai. Makanya Fatrub huluman si walahi, mulai menghindari karena kamu menjadi cahaya. Baru Bagong Bahok sudah mulai mengerti sesuatu yang tidak terlihat. Makanya diarani semar, kesengsem ring asamar. Orang yang sudah mulai mencari sesuatu yang tidak terlihat atau gaib, itu tandanya sudah pengen manunggaling kawula Gusti. Corak Mataram mengajarkan 5 perjalanan leluhur Nusantara. 1, konsep arah, itu sedulur papat 5 pancer. Kedua, konsep manunggaling kawula Gusti. Ketiga, sastra jendro. Keempat, satrio piningit. Jadi hasil ketika Anda sudah belajar tentang sastra jendro harus jadi satrio piningit, harus bermanfaat untuk umat. Aku nek wis ringkes akan parane dumadi. 5 perjalanan yang disadur oleh orang Jawa Baru yang dikembangkan dari ajaran transformasi kekuatan sedulur papat. Nah, makanya wong ini kena dideteksi di sini. Nek isik antara siji loro ini mesti ketok sikap angkara murkane. Karena rasa ini bisa menangkap vibrasi atau getaran. Wah, wong iki hawane sekene. Makanya orang zaman dulu tuh orang nuturi tok, ya poso kan, betul? Ya kono nyingkrih sih. Sebenarnya untuk membenahi sistem yang ada di dalam. Niki kira-kira. Lah ini ketika tidak dicari ini luntur. Jadi nek perjalanan Islam mungkin kan dimulai dari ini musyawarah, muakobah, mukarobah, muatabah, mujahadah, muhasabah, yang terakhir adalah mukasafah. Itu nek saka Islam. Ya terserah jangan nganggo sing ndi. Karena Jawa itu bukan agama menurut saya, tapi way of life. Makanya Jawa itu bisa berjalan dengan apapun. Nah, Jawa itu bukan kejawen ya. Nah, kejawen itu hasil akulturasi dan sinkretisme, pencampuran. Jadi ono kejawen Abangan itu pencampuran dengan Islam Nasrani. Makanya ada GKJW, enek Islam Abangan. Kalau bahasanya sudah mulai manpangat, maripat, dan itu sudah ada itu. Dan itu dilahirkan dengan konsep 4 punokawan itu ya sedulur papat. Semar, Petro, Gareng, Bagong. Semar itu kan diakulturasi kali Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa artinya? Ismarun, disebut paku. Maka kowe kudu iso madhep mantep. Harus terpaku dulu karo atimu. Nek iso nyatok nek ati karo pikiran, kamu bisa mengelola. Baru nolo garing. Nala itu berlaku baik dalam bahasa Arab. Jadi nek kowe diajari untuk tata krama syariat, yaitu karena untuk menghindari energi negatif, sawan negatif, agar kamu tidak terserang oleh pikiranmu sendiri. Tapi menungso nyalahke demit, demit yang jero awake sampean dhewe. Karena hawa nafsu yang masih bersifat buta ini akan terus berhubungan dengan kualitas energi negatif di luar diri kita. Baru Petro Fatrub itu adalah mencahayai. Makanya Fatrub huluman si walahi, mulai menghindari karena kamu menjadi cahaya. Baru Bagong Bahok sudah mulai mengerti sesuatu yang tidak terlihat. Makanya diarani semar, kesengsem ring asamar. Orang yang sudah mulai mencari sesuatu yang tidak terlihat atau gaib, itu tandanya sudah pengen manunggaling kawula Gusti. Nah, ini dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Walaupun Semar dalam bahasa kuno itu disebut Ismoyo Jati, itu memang ada personifikasi energinya, getarannya eneng. Nah, ini saduran dari Islam. Engko enek kejawen Konghucu, ada kejawen Hindu, ada kejawen Buddha. Makanya ketika saya ngomong soal kejawen terus wah ini ajaran Hindu, ya memang Jawa itu dengan apapun sinergi. Makanya dalam kidung yang dibikin Sunan Kalijaga, Kidung Sarira Ayu, Bandanku Bagindo ngesis, ngesis ngongeng itu bahasa Jawa. Karena Arab itu adanya ain gak enek. Linguistiknya dalam bahasa ngongeng itu nggak ada.
Tapi orang Jawa sudah punya vokal yang jelas. Ang, ung, ah, ang, ing, nang, mang, yang, eng. Ketika eng, bunyutnya dengung. Dengung itu adalah getaran. Maka dikodifikasi dengan gamelan. Gung. Nah, jenara percaya kenapa kok leluhur dulu ngomong karena getaran. Jenengane nek oleh wisik, kupinge lak dengung to. Lah itu suarane Gusti. Nek dengunge saka tengen iku wujud sukma sarira sing berkomunikasi dengan Anda. Makanya nek terjemahane arep oleh pirasat apa gitu. Tapi nek ten kiwa itu sudah mulai masuk ke jagat. Jadi mesti nek pesen saka jagat, aja lewat kene. Makanya denging ning kiwa, wong Jawa langsung ngitung dina. Aja rono iki, arahe kudu rene. Untuk menghindari dinamika itu. Lah saking hebatnya leluhur Jawa, nggo ngruwat itu kan harus ada getaran. Makanya japa mata itu dimulai dari eng, ung, ang, empung, maima itu. Lah aksaranya gini. Ini aksara Jawa kuno, magis. Ini rajah tenjero ilat dan jantung. Oke, itu ada 5. 1 disebut okara, itu jejeri badan sampai teko pucuk sikil. Lah sak dhuwure okara itu enten disebut terung atau tedung. Nah, terung itu sering diasosiasikan sebagai ilmu teluh atau ilmu santet karena dia menggunakan kekuatan maras. Makanya nek jenengan dikir siri, Allah itu mengaktifkan kekuatan maras. Dalam simpul yang jelas sih ngantem wong jarak jauh iso mutah getih asalkan dia emosi. Asalkan musuhnya emosi. Diarani terung tedung. Baru munggah meleh diarani arda candra. Itu kekuatan pineal gland. Itu kekuatannya yang sela-selane ing lata. Lata niku alis. Basa Jawa kuno, tengah-tengah. Tek. Iki nek kita kanjenengan iso jumeneng manggon ning kene iki. Kowe mandeng apa iso bubar. Asalkan dengan bahaya tek dijukuk kok kene diunggah ning kene. Tek terus pujo basapu telek asu nyebul banyu partikel air bisa berubah untuk nyuwuk wong kan gitu. Untuk nyuwuk wong. Baru berada canda wandu nada. Lah nada itu sudah getaran. Lah leluhur niku sangat luar biasa karena memahami energi. Digawe klontong sapi barang. Dadi sak nek wayah eneng daru, nek wayah eneng gerhana bulan, niku kan energinya panas. Jagat raya ini mempengaruhi emosi Anda. Akhirnya gampang nesu, gampang emosi, gampang jengkel. Akhirnya kon nembuk lesung, duk 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 duk. Atau kon ngunekne bajra tung tung tung, atau kon nunduk gong kung kung. Itu untuk mengurai getaran energi kasar itu agar tidak mempengaruhi kualitas emosi kita. Itu berarti kan ilmiah tuh kuwi, jane katan. Lah nek bae gak trimo daripada putu-putu kuwi numbuhi lesung saben wengi, ditalekne ning klontong wedhus karo sapi. Dadi tung-tung itu wis ngruwat kondisi sekitar ya. Itu enek mowo teges semuanya. Ngoten. Itu ilmu Jawa kuno, nggih. Jadi memang Jawa sendiri adalah jalan hidup sangkan paran, bukan agama. Nggih, kalau diagamakan pasti kisruh. Nah, semenjak tahun 55 ada institusi mewajibkan adanya agama, akhirnya pergeseran distorsi terjadi. Karena ternyata agama tidak berjalan pada ranahnya, tapi sebenarnya hanya menjadi pengkotak-kotaan. Nah, PR kita secara massal, secara kolektif harus mulai memahami geopolitik. Harus ada separasi jelas antara agama dan politik. Kalau ini masih dicampur, bubrah negara ini. Nah, kita mempunyai timeline Mahapati Gajah Mada itu hanya 72 tahun membawa kejayaan Majapahit. Maka kenapa saya mengulas ini? Karena kita harus kembali ke Nusantara. Karena nek medun rene jret ora ngerti kembali ning mbah dhewe. Karena sejarah kita terpenggal, tidak ada yang mengajarkan ini. Terus ketika dipresentasikan ke dunia, orang ngerti nek kita tuh punya aksara. Tidak ngerti bahwa kita punya kitab Negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, banyak banget kitab. Bahkan catatan kronik Tiongkok itu menyadarkan bahwa
Asia Pasifik yang dinamakan Nusantara dengan doktrin Cakrawala Dwi Pantaranya Kertanegara itu memiliki maksud untuk kedaulatan, membentuk namanya Praba Mandala. Karena konsep kesatuan itu sangat luar biasa. Kalau seluruh dunia bersatu, perdamaian terjadi, bumi akan lestari. Itu cita-cita Kertanegara. Tapi nek donya ki geger dengan adanya Pentagon, perang bom, perang kekuasaan, supremasi hancur. Ya berarti awake dhewe iki sing membuat kiamat jagat raya itu rasa ngenteni Gusti Allah. Makanya duwe cipta, rasa, karsa. Trimurti, cipta, dima, otak. Manusia memiliki kemampuan mencipta dengan ide kreatif. Cipta tidak akan terwujud kalau tidak ada karsa atau tindakan untuk mewujudkan. Tapi cipta dan karsa kalau tidak dikendalikan oleh rasa, bubar. Sampai ini gawe bom nuklir, apa yang terjadi? Sepertiga dunia hancur. Nah, hanya untuk perang egoistis. Nah, manusia ini sebenarnya ayang-ayangi Gusti. Gusti iki wis ngowahi kabeh ning kowe, kita semua. Ya karek kowe obahno perangkatmu. Aku iki sugih wis ora melu duweni kok. Nah, ini yang terjadi lah. Sebagai manusia, ini sinkronisasi dari ajaran Muhammad itu kan rahmatan lil alamin. Kita menjadi khalifah, ya memang kita adalah makhluk yang memiliki tangga dasar yang dimiliki akal dan rasa. Lah seharusnya bisa mengelola bumi agar lestari. Tapi bumi selalu kita eksploitasi. Nah, konsep Jawa tidak mau mengajarkan eksploitasi. Bagi orang Jawa, sesuatu dianggap haram dan berdosa itu ada 3. Eling Mas Indra. Oh, wis gak eling. Politik tok. 3 itu satu force. Ketika Anda melakukan sesuatu karena dipaksa dan terpaksa, itu dosa. Mesti akeh ngeluh soalnya. Ketika ngeluh, energinya elek, sambat. Jenengan urip banyak ngeluh, ya mesti susah terus. Karena Anda melemparkan energi yang berkualitas negatif dan itu Anda hirup sendiri dengan napas. Ya panas. Yang kedua, ngelakoni apa wae tapi orang madhep mantep, kuwi dosa bagi orang Jawa. Padahal kowe iki urip kaya angin gitu. Kowe iki kon dadi pemimpin kon madhep mantep. Harus alif latip iso tegak. Makanya nek diarani jihad iki madhep mantep. Jihad itu jalan gitu. Dan jalannya harus madhep mantep. Oh gak terus ngerusaki tahanan kan begitu. Baru setelah itu ketidaksadaran. Ketika Anda orang duwe ilmu tidak sadar, itu berdosa. Karena ulah Anda itu pasti mengkacaukan sistem sekitar. Makanya sinau, wong Jawa sudah mengalami sinau, kaweruh. Karena tidak kamu mencari kaweruh atau sinau, wong kamu itu makhluk berakal, kamu akan menghancurkan peradabanmu sendiri dalam 1 dekade. Nah, timeline kita saat ini untuk strategi geopolitiknya, pelajari sejarah, ya Pak Dadus. Mulai ada sejarah, mulai mengembangkan namanya geopolitik. Kita sudah berada di dalam keuntungan maritim dengan jalur sutra yang luar biasa. Kita sudah pernah menjadi bangsa Sriwijaya dan Majapahit. Nah, seharusnya nanti siapapun yang bertugas di ranah kabinet, di ranah orang-orang atasan harus secara legislatif memiliki kemampuan kebijaksanaan yang tintis, tatas, tuntas, baru eksekutor jalan. Nah, kemampuan itu dimiliki oleh Ibu Raneswari Tribuana Tunggadewi dan yang kita Mahamatih Gajah Mada. Akhirnya menguasai seluruh jalur dagang dunia dan jalur maritim. Makanya nenek nyanyi nenek moyangku seorang pelaut, wijane yo bener. Karena aset kita adalah laut. Makanya awake dhewe keturunane Dewa Baruno. Duwe pendamping jenenge Antaboga, Mbah Dewi. Karena Antaboga itu menguasai cincin api Pasifik. Maka Asia Pasifik itu dulu menjadi negara adidaya Majapahit. Lah saiki kok ngelokro. Lah itu seharusnya dicari. Makanya kenapa harus kembali ke Nusantara? Dicari. Satu. Terus nek enek wong berpangku tangan wis rangkulus penting aku manut Gusti, salah. Gusti iki semaring ke apa kowe? Getihmu, ototmu itu pewaris bangsa yang beradab. Ketika itu tidak kamu gali, justru kowe dosa. Dosanya dalam bentuk apa? Dirongrong dan diakali bangsa lain.
Wong kowe iki kon dadi dalang kok malah dadi jajahan. Akhirnya terus, lah ini saatnya kebun sugute. Makanya diarani zaman bendu ela elo. Nggih, wong zaman edan ora keduman. Nah, sekarang mulai harus kembalikan ke poros. Kenapa prinsip ajaran Luhur Nusantara? Karena kita tahu secara geografis kita memiliki keuntungan jalur laut. Jadi Sriwijaya itu pernah berlayar sampai sepertiga bumi. Sebelum Ibnu Battuta, Columbus, itu Sriwijaya sudah berlayar dengan kapal namanya apa? Jong Jawa. Mungkin kita tinggal menunggu penelitian bahwa mungkin Nuh itu arsiteknya di sini. Karena desain kapalnya kayu jati. Tapi kan terus akhirnya jarene hilang tenggelam. Yo nek didelikne kan kita nggak ngerti. Karena ada grand design. Secara rempah sugih, cengkeh, pala, kapur barus. Bahkan seorang pejalan mencatat mumi Ramses II itu hidungnya ada biji merica. Lah iya enak kene. Berarti kita sudah berlayar sampai ke daratan Eropa dengan sistem cakrawala Dwipantara. Nah ini leren. Ketika Kertanegara itu lengser karena dikudeta Jayakarwang. Baru berdiri lagi setelah 5 tahun Gajah Mada berikrar dengan namanya Sumpah Palapa. Jadi sebenarnya penggagas Nusantara itu Kertanegara. Bapak kita Kertanegara. Ini mandek karena politik geopolitik Dwipantara ini setelah ekspedisi Pamalayu, kerajaan Singasari kan diserang Jayakarwang. Bupati Gelang-gelang ki ndi? Medion Magetan iki. Lah kuwi besane dhewe. Ya sakniki iki dosane awake dhewe ya ayo kita itu handar beni bangun ulang gitu.